Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah penolong kami, Tuhan Allah yang begitu besar dan berkuasa, sungguh bersyukur untuk setiap cinta yang Tuhan anugerahkan, sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mengubah hati kami menjadi ladang yang subur, sehingga kami dapat menerima, kami dapat merenungkan firman Tuhan dan dapat menjadi dasar di dalam kami berpikir, bertutur kata maupun bertindak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Markus pasal 3, Markus pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Markus pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desaan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan ilmu, kita belajar bahwa kata-kata positif itu lebih baik diucapkan daripada kata-kata yang bermakna negatif. Misalnya daripada bilang ayo jangan sampai terlambat, kan ada jangan, diganti ayo segera bergegas. Nah, begitu juga dalam perkembangan membangun relasi yang transformatif, kita juga diajak untuk memberi apresiasi dibandingkan memberi hukuman. Nah, jadi ketika orang melakukan hal yang baik, maka diapresiasi, diberi sanjungan atau mungkin hadiah, daripada fokus untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan. Walaupun ini nggak bisa diterapkan dalam berbagai macam aspek, tapi ini adalah kebiasaan. Misalnya kalau punya anak, daripada terus memarahinya untuk kesalahannya, tapi mengapresiasi untuk hal baik yang ia lakukan atau ia pelajari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini semua adalah kesadaran manusia bahwa manusia itu butuh untuk diapresiasi. Jadi dia punya kebutuhan eksistensi diri yang membuat manusia ini butuh untuk diapresiasi oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Nah, tetapi semuanya akan menjadi lebih pelik, semuanya akan menjadi rumit ketika yang menjadi tujuan dari mengerjakan segala sesuatu adalah apresiasi. Ketika dalam kita melakukan tanggung jawab kita bertujuan hanya kepada apresiasinya saja, sehingga ketika tidak mendapatkan apresiasi, kita menjadi kecewa, walaupun tanggung jawabnya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, pada hari ini kita bersama-sama membaca tentang kisah Tuhan Yesus yang namanya tersohor karena pelayanannya kepada orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang yang sakit disembuhkan, sehingga karena mendengar kabar itu maka orang-orang berbondong-bondong datang untuk menjamahnya. Ya, ini kan hal yang lumrah ya. Jadi kayak sekarang itu kan juga kalau ada dokter yang memberikan obat yang baik, lalu ketika diajak ngobrol begitu menyenangkan, biasanya kan pasiennya juga akan saling cerita gitu. Dokter di sana tuh bagus loh, dokter di sana bagus. Akhirnya berbondong-bondong orang kalau mau periksa ke dokter itu. Nah, sama Tuhan Yesus juga begitu. Jadi terdengar kabar bahwa Tuhan Yesus ini mau menyembuhkan dan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi berbondong-bondong orang itu datang kepada Tuhan Yesus dan pengen menjamah Tuhan Yesus supaya sakit penyakit mereka
pergi. Dan uniknya adalah di ayat yang 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Jadi bahkan pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah itu juga diberikan oleh mereka. Dan jawaban Tuhan Yesus adalah, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Padahal kalau semua orang waktu itu tahu gitu kan, bahwa Tuhan itu adalah anak Allah, dia adalah Mesias yang selama ini dinantikan, dia adalah Sang Immanuel yang akan menyelamatkan seluruh manusia, mungkin pelayanannya Tuhan Yesus jadi lebih gampang gitu kan. Ya karena sudah diakui, akreditasinya bagus, jadi kredibilitasnya terjamin. Jadi kan pasti pelayanannya akan lebih menyenangkan dan jauh dari penderitaan kan begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak menjadikan apresiasi dan pengakuan dari orang lain ini sebagai tujuan. Yang menjadi utama adalah bagaimana pelayanan dan tanggung jawab Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu benar bahwa pada akhirnya segala penderitaan dan hukuman itu memang harus ia terima sebagai ganti manusia yang menanggung hukuman dosa. Bahwa memang sudah ada jalan yang ia rencanakan, ada jalan yang Tuhan Yesus sudah rancangkan. Ya ini semuanya harus dilalui. Tuhan Yesus tidak menjadikan apresiasi, pengakuan orang lain sebagai sebagai tujuan akhir dari pelayanannya, bukan. Tuhan Yesus tidak menjadikan itu sebagai tolak ukur akan keberhasilan pelayanan. Itu tidak menjadi tolak ukur atas puncak pelayanannya. Tuhan Yesus tidak menjadikan itu semua. Nah, ini mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, dikritik itu mungkin ada kritik yang membangun gitu, ada kritik yang pedas di telinga, ada kritik yang ya gimana gitu kan. Nah, tapi dikritik itu membuat kita membuat kita menyadari akan kekurangan kita, akan kelemahan kita. Tetapi ketika dipuji dan selalu dipuji, kita lama-lama akan lupa di mana ya kurangnya. Ketika orang ditanya, saya kurangnya tadi melakukan ini, kurangnya apa? Oh sudah bagus, maka akan sulit untuk mengembangkan diri lebih lagi. Tapi ketika dikritik, tadi saya kurang apa? Oh tadi sudah bagus, tetapi tadi di bagian ini akan lebih baik lagi ketika ditingkatkan, karena tadi di bagian ini begini, begitu dan lain-lain. Tapi kalau semuanya hanya berisi pujian, ini sebenarnya juga cukup bahaya bagi kita dalam upaya mengembangkan diri kita. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, apapun yang sedang kita upayakan, apapun yang sedang kita lakukan di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan di gereja, di dalam hubungan dengan keluarga, ketika apresiasi dan pengakuan orang lain itu menjadi tujuan, maka kita akan gampang kecewa. Dan bahkan kita akan seringkali lupa dengan tanggung jawab kita, dengan motivasi kita di dalam melakukan pekerjaan ataupun pelayanan ataupun belajar itu. Wah, sudah sering diapresiasi, dapat nilai 100, pokok sudah dapat nilai bagus ya sudah. Jadi lupa kalau sekolah itu bukan ajang cari nilai, tapi ajang mencari ilmu. Nah, sedangkan bekerja juga yang penting dikasih uang banyak, yang penting dipuji-puji bosnya, oke. Jadi lupa bahwa bekerja itu memang tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang mengembangkan potensi diri. Begitu juga di gereja. Ya ampun, ini kok bagus banget begini begitu. Jadi lupa kalau pelayanan di gereja itu bukan tentang apresiasi dan pengakuan dari orang lain, tapi tentang melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama, baik dalam ritual ibadah maupun ritual dalam aktivitas yang lain. Begitupun di rumah. Sudah sering diapresiasi, jadi lupa bahwa sebenarnya yang kita lakukan bukan untuk diapresiasi, tapi untuk saling mencintai satu sama lain. Nah, ini mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, bahwa iya penting memberi apresiasi kepada orang lain, itu penting, dan menerima apresiasi dari orang lain itu menenangkan hati. Tetapi apresiasi dan pengakuan itu bukan tujuan akhir, itu bukan fokus dalam apa yang kita lakukan. Ini mengingatkan kita bahwa nanti kalau kita fokusnya itu kita akan kecewa. Nanti kalau fokusnya itu kita akan lupa dengan tanggung jawab kita. Kita akan ke distract, teralihkan dari apa yang harusnya kita lakukan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertama-tama saya mau mengapresiasi dulu bahwa Bapak Ibu sudah berjuang dengan sangat baik hingga saat ini, dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga apapun yang saat ini Bapak Ibu sedang miliki.
Bapak Ibu sudah bekerja dengan sangat keras, apalagi kemarin 2020 adalah tahun yang begitu berat, tapi Bapak Ibu bisa melaluinya sampai sekarang dengan segala upaya, dengan segala rasa sakit, dengan segala perjuangan, Bapak Ibu masih bisa bertahan hingga sekarang. Ini adalah hal yang patut diapresiasi. Tetapi mari terus kita menjalani setiap yang harus kita jalani dengan fokus. Apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan di sini, dan bertanya kepada Tuhan. Lagian apresiasi terbaik bukankah datangnya dari Tuhan? Ketika semua orang memuji tapi Tuhan bilang, kamu nggak kerja buat aku, kamu nggak melayani aku, kamu nggak memberi minum waktu aku haus, kamu nggak merawat aku ketika aku sakit, maka semua akan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, kiranya Tuhan menopang kami, memegang tangan kami untuk menjalani kehidupan kami. Ampuni kami untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, ampuni kami untuk setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika nanti kami akan menjalani aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong kami supaya semuanya dapat seturut kehendak Tuhan dan kami dapat memancarkan kasih Tuhan. Terlebih di tengah pandemi, di tengah segala bencana yang terjadi di bangsa kami, di bumi kami. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.